Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu yang hebat dan pintar. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Rasda dalam pembelajaran tematik tema 8 peristiwa alam, subtema 3 musim penghujan. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kalian sudah belajar mengenai musim kemarau. Sebelum belajar, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya agar dimudahkan dalam belajarnya. Walaupun kalian belajar dari rumah, namun ibu tetap harapkan tetap terus semangat belajarnya ya. Pada hari ini kita akan belajar yaitu menuliskan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Indonesia mengalami dua musim, yaitu yang pertama musim kemarau dan yang kedua musim penghujan. Saat musim penghujan, sinar matahari tertutup awan, langit terlihat mendung, hujan pun sering turun. Payung dan jas hujan menjadi benda yang sangat penting untuk dibawa. Nah, di sini ada percakapan ya, yaitu kalimat pujian antara Mei dan Komang. Kata Mei, "Wah, hujan mulai turun, Komang. Sebaiknya kita berteduh dulu." Kata Komang, "Tidak perlu, Mei. Aku membawa payung dari rumah." Kata Mei, "Tapi aku lupa membawa payung, Komang." Kata Komang, "Pakai payungku bersama-sama saja, Mei. Hujannya tidak terlalu deras." Kata Mei, "Wah, baiklah. Kamu memang baik, Komang." Terus kata Komang, "Terima kasih atas pujiannya, Mei." Nah, pada kalimat percakapan di atas itu terdapat kalimat pujian. Mei memuji kebaikan Komang. Komang merasa senang atas pujian Mei. Komang menanggapi pujian Mei. Menanggapi pujian berarti menjawab pujian. Komang menanggapi pujian dari Mei dengan mengucapkan terima kasih. Sekarang mengungkapkan kalimat pujian dan kalimat tanggapan. Di sini ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Kata Jonas, "Dedi, apa kegiatanmu hari Minggu kemarin?" Kata Dedi, "Aku diajak ayah ikut kerja bakti di lingkungan rumah kami, Jonas." Kata Jonas, "Untuk apa kerja bakti? Bukankah lingkungan rumahmu sudah bersih?" Kata Dedi, "Walaupun lingkungan rumah kami sudah bersih, kerja bakti tetap harus dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan kami tidak banjir saat musim penghujan." Terus kata Jonas, "Wah, kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau ikut kerja bakti membersihkan lingkungan." Kata Dedi, "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Aku senang sekali mendengarnya." Nah, pada percakapan sebelumnya, Jonas memuji Dedi. Dedi merasa senang dengan pujian dari Jonas. Dedi menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Kalimat pujian yang diberikan Jonas merupakan ungkapan kekaguman atas sikap Dedi. Jonas memberikan pujiannya dengan tulus. Sekarang menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Kalimat pujian merupakan kalimat yang menyatakan penghargaan atau kekaguman atas sesuatu. Kamu dapat menemukan kalimat pujian dalam percakapan. Nah, sekarang bacalah percakapan berikut untuk menemukan kalimat pujiannya. Nah, di sini juga ada menuliskan kalimat pujian dari sebuah kata. Kalimat terdiri atas kata-kata yang telah disusun. Kalian dapat membuat kalimat pujian dari sebuah kata yang diberikan. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh berikut kalimat pujian berikut. Nah, di sini ada kata pintar. Kalimat pujiannya, "Kamu pintar sekali menggambar, Jonas." Terus ada kata rajin. "Mei memang anak yang rajin membantu ibu." Terus ada kata baik. "Kamu baik sekali mau menolong teman, Komang." Nah, ini adalah kalimat pujian. Kalimat pujian diberikan sebagai ungkapan kekaguman atas sesuatu. Saat memberikan pujian, ucapkanlah dengan tulus. Gunakan kata-kata yang santun. Sekarang membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Kalian dapat memberikan kalimat pujian berdasarkan gambar yang kalian amati. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Kemudian contoh kalimat pujian yang sesuai dengan gambar tersebut. Contohnya sebagai berikut. "Kamu baik sekali mau membantu temanmu."
Terus, kamu memang hebat, Jonas. Kamu selalu siap membantu teman yang kesulitan. Nah, ini adalah contoh beberapa kalimat pujian berdasarkan gambar. Sekarang mengungkapkan kalimat pujian dengan lisan. Kamu tentu pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dapat membuat kita merasa senang, namun tidak merasa sombong ya, tidak boleh sombong. Mendapatkan pujian juga dapat memberikan semangat. Contohnya sini, ayo berilah pujian kepada temanmu secara lisan. Menyebutkan aturan makan di rumah. Ketika musim penghujan, udara terasa dingin. Ibu memasak sayur sup. Komang membantu ibu menyiapkan makanan. Sebelum makan, Komang mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Komang. Aturan lainnya sebagai berikut. Berdoa sebelum dan sesudah makan, tidak berbicara saat makan, membantu ibu merapikan piring kotor setelah makan. Nah, ini adalah aturan makan yang ada di rumah yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, menjelaskan aturan makan di rumah. Ada aturan sebelum makan, saat makan, maupun setelah makan. Aturan sebelum makan antara lain sebagai berikut: mencuci tangan dengan sabun, berdoa sebelum makan. Aturan saat makan sebagai berikut: makan tidak boleh berbunyi, makan tidak berantakan, makan tidak sambil bermain, dan makan juga tidak boleh berbicara ya. Nah, sekarang ada juga aturan setelah makan, yaitu berdoa setelah makan. Nah, kemudian kalian membantu orang tua merapikan piring-piring kotor. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan makan dapat berjalan dengan baik. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Sekarang menentukan lama kegiatan. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu sedikit, ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit itu disebut sebentar, sedangkan memerlukan waktu banyak disebut lama. Contoh kegiatan yang dilakukan sebentar ya seperti minum, kemudian memakai sepatu ya. Selanjutnya mencuci tangan. Nah, kemudian contoh kegiatan yang dilakukan lama: tidur, kemudian makan. Selanjutnya adalah belajar di sekolah. Nah, sekarang mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Nah, ingat kembali contoh kegiatan yang berlangsung lama dan sebentar. Sekarang perhatikan kalimat berikut. Mei berlibur ke rumah neneknya selama sebulan. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama di sana. Dedi hanya memerlukan waktu sebentar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Kita juga dapat mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku lainnya. Nah, di sini contohnya, Komang selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Misalkan hitungan 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian Jonas selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Di sini contoh dari alat ukur tak baku yaitu waktunya adalah 10 hitungan dan 8 tepukan tangan. Nah, itu adalah contoh alat ukur tak bakunya. Sekarang mengukur lama kegiatan dengan alat ukur tak baku. Nah, kalian dapat mengukur satuan tak baku. Untuk mengukurnya, contoh alat ukur tak baku seperti tepukan tangan, hitungan, panjang lagu, dan panjang musik. Sekarang membuat karya dengan teknik konstruksi. Perahu mainan dapat dibuat dari barang bekas menggunakan teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda baru.
Ayo membuat perahu mainan dari barang bekas. Pilihlah barang bekas yang ringan sehingga dapat mengapung di permukaan air. Misalkan styrofoam atau gabus, botol plastik, atau kertas. Membuat karya ekspresi. Kincir angin berbentuk seperti kipas. Kincir angin dapat berputar saat angin berhembus. Kamu dapat membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dijadikan mainan. Kincir angin kertas juga dapat dijadikan sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. Untuk hasil yang lebih indah, kalian dapat menggunakan kertas berwarna di kedua sisinya. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.